Mahesa Albantani, apa pandangan Anda? Siap, saya akan coba jelaskan pelan-pelan. Saya tanggapi dulu bagian akhir, bahwa Ustadz Abdus Somad menemui salah seorang ulama yang hanya makan dari sesuatu yang ditanam, minum dari sesuatu yang digali di tanah sendiri. Mirip seperti ulama di Banten itu ya Buya Mufasir. Tapi terlepas siapapun itu, karena sudah barang tentu mungkin yang seperti ini bukan hanya Buya Mufasir ya. Siapapun yang dijumpai oleh Ustadz Abdus Somad, rata-rata ulama itu dalam menentukan pilihannya, baik bupati, gubernur, presiden, itu menggunakan kaidah al-akhdhu bi akhafid darurain, mengambil langkah keputusan yang sedikit mudorotnya menurut ijtihad mereka. Maka bagi yang melihat ketika itu sosok Jokowi adalah sosok yang sedikit mudorotnya, ulama itu akan menentukan pilihan kepada Pak Jokowi. Kalau yang dilihat dari ulama tersebut adalah Pak Prabowo, maka ulama itu akan berijtihad dan akan memilih Pak Prabowo. Saya kira itu rumus-rumus yang sederhana ya. Nah, sekarang kan berbeda. Ada 3 calon. Ya, masih sama, semuanya juga masih akan menggunakan kaidah itu, akhafid darurain. Nah, kemudian di bagian terakhir video ini, tapi menanggapi di bagian awal video yang Anda komentari. Inilah kenapa saya selalu mengkritisi, menanggapi orang yang menceritakan mimpi. Itu kan Ustadz Abdus Somad menceritakan mimpi. Kenapa? Mimpi itu bagian daripada sir ya, atau juz'un minadzauk, sebagian daripada rasa. Mestinya adzauq li ahli dzauk. Mimpi untuk orang yang bermimpi, rasa hanya untuk orang yang merasakan. Menjadi berbeda ketika mimpi itu disampaikan di publik. Perhatikan penyampaian Ustadz Abdus Somad. Anggaplah video ini kritik terhadap Ustadz Abdus Somad, agar ke depan jangan lagi menceritakan mimpi-mimpi di depan publik. Jadi anggaplah ini kritik terhadap beliau, walau beliau salah seorang ulama idola saya. Kata Ustadz Abdus Somad di dalam percakapan dengan Pak Prabowo yang menceritakan mimpi, apa kata beliau? Bahwa ini sinyal dari Allah. Kalau mimpinya sekali bisa jadi setan, tapi kalau 5 kali berarti ini sinyal dari Allah. Nah, kesimpulan Ustadz Abdus Somad menyebut sinyal dari Allah adalah sesuatu yang berlebihan. Karena bagaimanapun ar-ru'ya thalathun. Ta'bi busyra minallah wa la'bun minasyaitan wa hadithun nafas. Mungkin bahasa sekarangnya hadithun nafas itu adalah beban psikologis, atau suatu gambaran yang terproyeksikan dari pikiran bawah sadar, dan itu menjadikan sebuah gambaran visual ketika mimpi. Itu hadisun nafas. Sekarang kita kupas pelan-pelan ya tentang kata-kata Ustadz Abdus Somad, sinyal dari Allah. Kalau ketika 2019 Pak Prabowo di dalam mimpinya Ustadz Abdus Somad adalah sesuatu yang positif, yang baik, yang terbaik, maka sekarang pun mestinya Pak Prabowo ini adalah menjadi figur yang terbaik di antara ketiga calon tersebut. Kalau itu dikatakan sebagai sinyal dari Allah. Oh, beda Mahesa. Dulu kan calonnya cuma 2, sekarang 3. Loh, kalau itu sinyal dari Allah tidak akan berubah, karena sesuatu yang terbaik di mata Allah ketika tahun 2019 sekarang pun masih sama. Kalau persoalannya bahwa oh, dulu kan cuma 2, maka yang terbaik adalah Prabowo. Sekarang ada 3, Anies. Berarti Anies yang terbaik. Ya itu mah ranahnya ijtihad. Ngapain bawa-bawa mimpi? Ngapain menyimpulkan itu adalah sinyal dari Allah Subhanahu wa taala? Kalau masih bisa ditalar dengan disiplin keilmuan, dengan mata, dengan berita, ya ngapain dihubung-hubungkan? Nah, jadi kalau sekarang menentukan Anies yang terbaik berdasarkan ijtihad Ustadz Abdus Somad, kalau sekarang ya, maka berarti tahun 2019 itu, mimpi itu berarti kan bukan sinyal dari Allah. Karena mimpi ada 3, busyra minallah, la'bun minasyaiton,
Ustaz Abdul Somad hanya membahas dua. Kalau mimpi sekali dari setan, kalau berkali-kali sinyal dari Allah. Masih ada satu lagi, wa haditsun nafs, beban psikologis. Karena ruang lingkupnya Ustaz Abdul Somad ketika itu ya ke Prabowo, ya wajar kalau Ustaz Abdul Somad mimpi bertemu Prabowo. Nah, soal datang ke kiai yang tadi, yang tidak makan kecuali beras yang ditanam, yang tidak minum kecuali dari air yang digali sendiri, itu konteksnya masih ijtihadi, masih dalam jangkauan ilmu, gitu ya. Itu tanggapan saya kepada video itu. Kalau saya konsistenkan, ya agak sedikit menyayangkan lah, walau tidak sampai ranah dikit-dikit cerita mimpi gitu. Ke depan, ayolah para alim ulama agar jangan menceritakan pengalaman mimpi ke publik ya. Sangat riskan dan sangat rawan. Saya kira itu saja Kang lah. Mohon ampun wabil khusus kepada guru kita bersama Ustaz Abdul Somad atas segala ketersinggungan. Ini bukan dalam konteks kampanye. Bagi saya ketiga calon sama lah ya. Yang penting jangan ribut, damai dalam pilpres. Itu visi misinya ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.